Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan, yang ku renungkan setiap waktunya, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, ku renungkan setiap waktu Tuhan. Kami renungkan dalam hati kami dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah pujian-pujian kami. Di setiap anak-anak-Mu kami rindu kepadamu Tuhan. Yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Ya Ralaba, ya Ralaba, Ralaba, Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, Ralaba, Ralaba. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita menyembah Dia. Kita sembah berbahasa roh, berbahasa roh. Ralaba, ya Ralaba, 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 Ralaba. Ralaba, ya Ralaba, Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau dekat dengan kami. Bukan hanya di depan kami, tapi ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih untuk itu. Kami mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk berkumpul kembali di gereja ini Tuhan. Bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tahu bahwa hari ini
Ada pesan khusus yang kau akan sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu. Biarlah pesan Tuhan dapat menguatkan kami, memberikan jalan keluar, mengingatkan kami akan janji-Mu yang teguh, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami. Penuhi hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan tepat dan benar. Dan urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini agar mempunyai telinga seorang murid. Supaya mereka dapat mendengar firman dengan baik dan dapat melakukannya. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan sebagai firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru 2025. Ini kali pertama di tahun 2025 saya berkhotbah di tempat ini. Bapak Ibu, tahun 2025 adalah tahun apa? Penuaian, the year of the harvest. Harvest bukan cuma jiwa-jiwa, lihat padinya sudah menguning. Tapi penuainya kurang. Ya, lewat Bapak Ibu semua yang akan bersaksi kepada setiap orang, everyone harus mendengar Injil sampai tahun 2033 nanti. Melalui kuasa dan pemberdayaan Roh Kudus yang ada bersama Anda. Semua kita, Bapak, Ibu dan saya harus menuai nih. Ya, Pak Niko katakan, tahun ini tuai, tahun penuaian. Tapi kita enggak cuma menuai jiwa, tapi menuai berkat jasmani dan rohani. Amin. Bapak Ibu, kalau bicara hukum tabur tuai, ini erat hubungannya dengan pertanian, betul ya? Ya, hukum tabur tuai familiar kepada para petani gitu ya. Berikutnya next PPT. Pada waktu saya sebelum jadi full time hamba Tuhan Bapak Ibu, saya bekerja di pasar modal. Ya, tugas saya nge-go publikin perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu perusahaan yang saya mau go publikan itu perusahaan benih jagung. Ya. Nah, untuk itu saya mesti uji coba dulu nih perusahaan yang mau go public, bener nggak benihnya bagus gitu ya. Kita bawa ke Jawa Timur, kita uji coba kepada kepada para petani di sana. Ya, kita uji coba apakah bisa nggak mereka menerima gitu. Ternyata para petani di sana udah pakai bibit dulu, bibit yang namanya tongbes tungsar. Tongkol besar, untung besar. Ya, dia udah hidup bertahun-tahun dengan benih itu. Nah, sekarang kita mau ganti. Mereka takut. Mereka minta saya, Pak Rudi, bisa nggak Bapak menjamin benih Bapak yang Bapak berikan kepada kami itu akan menghasilkan jagung yang tongbes tungsar. Wah, nggak berani gitu ya. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai kan. Ya, yang kita tabur benih baru A katakanlah gitu, akan keluar jagung yang jenis A. Tapi kalau mau tongbes tungsar, benihnya harus tongbes tungsar juga. Saya disuruh jamin, saya nggak berani gitu. Ya mungkin saudara bertanya, susah amat sih petani, coba aja gitu ya benih ya. Ternyata nggak gampang saudara. Petani itu kalau udah familiar dengan satu benih atau pupuk, dia nggak gampang ganti. Karena ternyata petani itu hidupnya dari satu panen ke panen lain. Dia nggak boleh gagal. Kalau dia gagal dia bisa nggak makan. Akhirnya karena saya katakan, wah saya bukan Tuhan, saya mana berani jamin begitu. Akhirnya mereka nggak jadi. Ya, karena kalau kita mau menuai durian, yang kita tanam juga harus benih durian, nggak boleh lain. Ya, nah itu dia soal tabur tuai. Kita baca dulu ayatnya ya di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Udah dapat semua? Galatia 6 ayat 7 sampai 8.
Saya baca ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Garis bawahi, jangan sesat. Nah, ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tahun 2025, siapa yang ingin menuai kehidupan, berkat? Kita semua taburlah dalam roh, jangan dalam daging. Amin, saudara. Nah, next berikutnya. Saudara kebayang nggak? Ya, hukum tabur tuai itu dari mana? Hukum tabur tuai itu adalah hukum alam yang diberikan oleh Tuhan. Saudara ya, untuk kehidupan manusia. Orang percaya atau tidak, hidup di alam tabur tuai ini. Siapapun kita. Ya, Kejadian 8 ayat 22 katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sungguh ajaib, ada maksud Tuhan kita diberikan hukum tabur tuai ini. Pernah nggak saudara membayangkan ada berapa sih ya hukum alam di dunia ini? Dan dunia ini datangnya dari mana gitu loh. Bumi ini bisa kita hidupi. Ya. Nah, ternyata ilmu pengetahuan sangat canggih. Sudah mengetahui bahwa antariksa atau alam semesta ini terjadi lewat satu kejadian fenomena Big Bang. Siapa yang udah pernah dengar Big Bang, anak-anak muda? Ya. Wah, nggak ada yang angkat tangan. Oke, saya ceritain deh. Big Bang adalah satu ledakan yang miliaran tahun lalu, bang, meledak gitu. Terjadilah miliaran planet-planet bertebaran di antariksa ini. Salah satunya bumi bisa dihidupi. Nah, ternyata saintis menyelidiki untuk bumi bisa hidup ada 200 lebih hukum alam yang kita hidupi tanpa kita terasa. Kita bisa hidup oksigen yang enak begini ya, bisa memuji Tuhan. Itu perlu 200 hukum alam yang terjadi harus disetel dengan pas. Salah satunya gravitasi. Nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Manusia nggak bisa hidup, bisa terbang-terbang. Ya, bisa nggak ada oksigen. Cahaya bagaimana, jarak bumi ke matahari itu pas. Kalau terlalu dekat sedikit lagi, berubah sedikit dari yang kita hidupi ini, bisa kebakar. Kejauhan bisa isinya es semua di bumi ini. Gak bisa hidup. Ada 200 lebih, saya gambarin kayak mesin, instrumen gitu ya, disetel gitu. Nah, kalau ada orang yang menyatakan, oh dunia ini terjadi karena kebetulan, terjadi ledakan, bang, lalu bisa hidup. Bagaimana mungkin ada 200 tombol hukum alam yang harus disetel dengan tepat? Impossible untuk kita bilang tidak ada penciptanya, enggak mungkin. Itu sama, saya sering gambarin sama aja orang makan capcay enak gak capcay enak? Iya, lezat. Tapi dia gak percaya di belakang ada kokinya yang masak dulu gitu. Ya, makanannya tiba-tiba jadi gitu. Gak mungkin. Ya, jadi ada penciptanya, ini dahsyat ini. Nah, next. Bapak Ibu, hukum alam itu tabur tuai ya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Jika ada seorang anak dibesarkan dengan penuh celaan dari kecil, ia akan jadi pencaci maki besarnya, betul? Ya, kalau dia dibesarkan dengan dihina-hina terus dari kecil, ia tukang menyesali diri, ia akan jadi orang yang minder. Ya, makanya kalau ketemu orang-orang yang lagi menurut Anda ini kurang pas nih karakternya nih. Ini sikapnya nggak bener gitu. Jangan dihakimi dulu, selidikin deh. Mungkin dia salah tabur nih dulunya. Ya. Tapi kalau anak dibesarkan, ditaburi dengan rasa
toleransi yang tinggi. Ia bisa mencintai sesamanya, bisa menahan diri. Dia mengerti ya terhadap perbedaan-perbedaan. Ya. Toleransi bukan kompromi ya, saudara ya, harus dibedakan. Ya. Toleransi tidak menyatakan kamu benar, saya benar, semua benar. Semua kepercayaan kamu benar. Enggak. Toleransi tidak begitu. Toleransi bisa menerima seseorang yang berbeda agama dan kepercayaannya oleh karena dia membawa gambaran Allah. Bukannya semua benar, bukan. Oke? Tapi seseorang juga kalau dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia menemukan kasih dalam hidupnya. Nah, sekarang kita mau hidup yang seperti apa? Ya, kehidupan kita sekarang ini adalah hasil taburan kita yang lalu, betul saudara? Ya, ke depan kita mau bagaimana? Taburlah yang baik supaya saudara menuai yang baik. Next. Saudara, kita nggak bisa lolos dari hukum tabur tuai ini. Manusia boleh mencoba, ya, kalau dia menyadari, waduh, saya udah mengalami kesalahan nabur, ya, dengan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan harta, dengan mengandalkan orang pinter, nggak bisa saudara ngerubah apa yang saudara tabur harus saudara tuai, ya. Hanya Tuhan yang bisa ngubah kehidupan kita. Meskipun di belakangnya udah salah. Ada intervensi Tuhan. Karena kita harus undang siapa? Undang pencipta hukum alam tabur tuai tersebut. Di Matius 8 ayat 23-27 saudara tahu kan kisah ini sangat populer. Ya, Yesus naik perahu bersama murid-muridnya. Ya, di Danau Galilea tiba-tiba diserang taufan badai. Yesus lagi tertidur saat itu. Ya, murid-muridnya membangunkan Yesus. Yesus bangun dong nih, kita takut nih, kita akan tenggelam dimakan oleh laut Galilea ini, bagaimana ini? Ya kan? Tapi Yesus tenang, dia bangkit, dia tenangkan badai itu. Diam, tenanglah. Mungkin kira-kira gitu dia katakan. Reda angin ribut itu. Lalu murid-muridnya katakan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang yang seperti ini, Tuhan yang seperti ini yang saudara harus undang masuk ke bahtera kehidupan saudara. Amin. Kita butuh Tuhan saudara. Ya, ketika dia sudah berintervensi, maka sesuatu akan terjadi yang belum pernah didengar oleh telinga. Ya, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah ada di hati manusia, itu yang terjadi disediakan buat orang-orang yang percaya, yang mengasihi dia. Itulah mujizat Tuhan. Amin. Next, saudara, mohon diperhatikan ya, hukum tabur tuai ini berbeda dengan hukum keturunan atau hukum karma, beda. Ya, tabur tuai ini bukan bicara mengenai dosa orang tua ditanggung anak, dosa generasi sekarang dosa generasi sebelumnya ditanggung oleh generasi sekarang, bukan. Bukan hukum karma yang berkelanjutan terus-menerus dalam siklus kehidupan. Bukan. Ya. Saudara, saya punya cerita. Saya punya kenalan ya, teman kerja gitu. Ya, perempuan. Nah, kehidupan pernikahannya porak-poranda, hancur. Suaminya diceraikan sama dia. Gitu ya. Diceraikan. Lalu dia bicara sama saya. Gitu. Saya katakan sama dia, kenapa sih sampai terjadi demikian? Sepertinya masalah keluarga nggak bisa dipecahkan. Semua bisa dipecahkan di dalam Tuhan gitu loh. Oh tidak, kata dia. Yang ini tidak bisa dipecahkan. Kenapa? Nah, dia mulai cerita. Rupanya dia ini punya kepercayaan, ya, dia itu jelmaan dari generasi sebelumnya. Nah, hebat nih saudara. Ya,
dia percaya sama satu guru, gurunya perempuan, enggak merit gitu. Lalu dia cerita, Rudi, kamu tahu nggak? Dulu saya, sebelum saya hidup ini, saya nih adalah putri Mongol. Hah, putri Mongol? Naik kuda gitu. Iya, naik kuda putri Mongol. Kapan itu? 500-an tahun yang lalu. Wah, ini hebat nih. Saya makan sampai berhenti, saudara. Saya dengerin dulu nih. Ya, seru nih. Nah, pada waktu saya jadi putri Mongol, saya punya mamah. Mamah saya itu ciong sama saya di 500 tahun sebelumnya itu. Nah, mama saya sering berantem sama saya sampai akhirnya punya dendam. Tapi belum sempat dipulihkan, putri Mongolnya mati, menjelma jadi teman saya. Mamahnya mati, menjelma jadi, kira-kira saudara tahu deh, udah ketawa-tawa, menjelma jadi siapa? Jadi suaminya. Makanya dia bilang gak bisa Darut, diiniin emang dari dulu udah dendam. Ini menjelma sekarang jadi suami saya. Makanya ciong terus, berantem terus, gak cocok. Akhirnya saya ceraikan, pisah. Guru saya pun juga gak menikah katanya. Wah, dia ikutin guru, jadi murid teladan. Entah bagaimana gitu, setelah beberapa lama dia dengar, gue kecewa nih sama guru gue, ternyata dia merit katanya. Akhirnya dia merit juga gurunya. Ya. Nah, saudara, orang yang punya pemikiran seperti ini, hukum karma ini beda, saudara. Ya, orang itu akan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki hidupnya ke depan. Betul ya. Yang kedua, dia akan mencari pembenaran diri sendiri. Oh, gue gak salah kok. Emang itu hasil dari taburan yang dulu. Takdirnya begitu. Gitu. Ya. Makanya teman saya katakan, itu dari dulu. Saya jelmaan dari sana. Kalau saudara tahu teman saya, kalau bekerja sifatnya gimana? Nih sifatnya begini nih kalau kerja. My way or no way? No our way, nggak ada. Kalau kerja begitu, my way or no way? No our way. Nggak ada kerjasama, ikut cara gue. Kerasnya minta ampun kayak begitu saudara, makanya cekcok terus, betul gak? Berusaha membenarkan diri, padahal problemnya adalah di diri dia sendiri. Gitu. Ya. Yang ketiga, orang yang mempercayai kepercayaan seperti ini akan cenderung tidak ada upaya. Dia nggak mau menawarkan pertolongan kepada orang yang susah. Kalau saudara tahu, it is karmanya. Udah biarin, orang lagi susah, nggak bisa makan, lagi sengsara, biarin dia tuntaskan karmanya. Masa begitu? Kita kan nggak seperti itu. Kalau ngelihat orang susah, Tuhan Yesus katakan, tolonglah saudaramu. Wah, beda saudara. Ya, berbeda sekali nih. Nah, pandangan Kristen tentang hukum tabur tuai next berikutnya, ya, dikatakan di Kolose 3 ayat 25, siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Kita harus tanggung sendiri-sendiri. Artinya hukum tabur tuai ini diciptakan Tuhan agar manusia apa? Mawas diri. Ya, hati-hati, jangan sembrono. Semua tindakan tuh punya konsekuensi. Yang kedua, hukum tabur tuai diciptakan Tuhan supaya kita bisa membedakan yang benar dan salah. Oh, kalau saya naburnya cemoohan, saya menaburnya tipu daya, saya akan menuai ketidakpercayaan dari orang atas saya. Nah, itu saudara bisa bedain benar salah. Ya, kadang di dunia yang seperti ini di sosial media udah susah ngebedain benar salah. Kalau nggak ada Roh Kudus, saudara susah. Radarnya nggak main. Ya, mentang-mentang ada berita yang datangnya dari akun yang followernya banyak. Wah, udah pasti benar nih. Gitu. Ya, pesertanya banyak pula lagi. Benar nih. Belum tentu. Contohnya apa? Investasi bodong waktu itu.
akunnya, waduh followernya banyak, jutaan orang pada ikut. Yang nonton, yang partisipasi. Ya, ada orang yang ikut-ikutan juga dianggap benar. Wah, untung terus nih. 1 hari 1%. Nggak pernah rugi investasi di robot trading katanya. Ya, 1 tahun 365 hari, ya 275% lah pasti untung. Siapa yang mau dagang bakmi, siapa yang mau buka bengkel kalau kayak gitu. Taruh aja duitnya di situ. Ya, followernya banyak, nggak taunya meledak, ditipu, habis puluhan triliun. Ya, kadang terima sosial media berita paling cepet kan, langsung nggak pakai mikir, langsung sharing, nggak bisa bedain antara fakta dan berita. Nah, berita belum tentu fakta, namanya berita. Ya. Bad news is a good news, betul ya? Wah, yang sensasi itu seneng. Wah, nih ada juru selamat baru hadir gitu di Pondok Gede gitu misalnya. Bukan Yesus, dia perempuan misalnya. Yesus tuh laki, juru selamat yang benar adalah perempuan. Wah, female Jesus, pernah dengar ya berita yang ajaran sesat itu. Waduh, semarak. Nggak bisa bedain yang mana fakta, yang mana berita. Yang kita harus kejar adalah fakta. Kebenaran, bukan berita. Kadang sulit juga membedakan benar salah. Yang banyak orang lakukan itu yang benar. Yang orang tidak lakukan itu yang salah. Buktinya enggak juga. Anak-anak muda yang kuliah, banyak enggak yang lakukan pakai joki untuk membuat skripsi? Banyak yang lakukan. Bukan pacuan kuda doang butuh joki. Skripsi juga butuh joki. Banyak yang lakukan itu. Tapi apakah itu benar? Enggak. Itu ilegal. Gitu ya. Upaya pembodohan itu bukan pencerdasan. Nah, hati-hati saudara ya. Jadi orang dengan hukum tabur tuai itu Tuhan memberikan kita supaya bisa membedakan benar salah. Kemudian dengan hukum tabur tuai manusia cenderung kalau udah mengalami, dia mencari solusi, ya. Dia mulai cari Tuhan. Tapi sayangnya manusia mencari Tuhan kalau udah mengalami hukuman, mengalami hal yang gak enak baru cari Tuhan. Saya ingat dari kecil saya dikatakan, dikasih tahu ya sama guru saya pernah mengatakan, guru yang baik adalah sebuah pengalaman. Kamu harus mengalami dulu baru kamu belajar dengan baik. Lama-lama saya besar, salah juga tuh guru. Masa saya mesti ngalamin hal yang buruk, orang kejeblos lobang, saya ngalamin kejeblos dulu baru saya belajar. Saya nggak mau, saya bisa belajar dari orang. Saya bisa belajar dari buku kebenaran yaitu firman Allah. Amin saudara, nggak perlu kita harus ngalamin. Ya, katakan kanan kirinya sebelahnya, taburlah yang baik yuk sebelum sesuatu terlambat. Nah, taburlah yang baik. Jangan sampai terlambat. Amin. Next. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika saya sudah menabur yang buruk di masa-masa lalu saya? Ya, menabur kehidupan yang tidak sehat. Menabur yang jahat, kedagingan. Oleh karena kekerasan hati saya, oleh karena mungkin ketidaktahuan saya. Ya, nggak pernah ke gereja, tiba-tiba ketemu Anda semua bersaksi, ya, supaya semua orang mendengar Injil, diajak ke kul, wah dia tahu. Wah, luar biasa nih. Ya kan? Nah, bagaimana, apakah saya akan menuai yang buruk di tahun ini? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bagaimana ya? Ya, terima hukuman, masuk neraka. Jika, nah ini keras nih, harus saya katakan, jika orang tersebut tidak bertobat, ya, tidak menyesali perbuatannya, udah mengenal kebenaran tapi tetap melakukannya, tanggung sendiri akibatnya. Jangan sesat, firman-Nya tadi katakan. Allah tidak mau dipermainkan.
Apa yang ditabur orang dia harus dituainya. Ya. Tapi bisa tidak kalau saudara undang Yesus untuk intervensi dalam kehidupan saudara. Ya. Saya katakan kenapa sih intervensi? Kenapa enggak mengubah kehidupan saudara? Gini, kalau pakai kata mengubah itu sama juga konotasinya mengubah hukum alam yang ada, hukum tabur tuai yang tadi. Pernah nggak nanem biji tomat keluarnya durian montong? Didoain gitu, dalam nama Yesus doain, saudara doain. Keluar nggak durian montong? Enggak. Tuhan tidak mengubah hukum alam tersebut. Tapi dia intervensi dalam kehidupan saudara. Intervensi ini bisa. Ya, makanya saya katakan intervensi. Dia bisa mengubah hidup saudara. Saudara tidak akan menuai yang buruk. Ya, jika saudara sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan, menyesali perbuatan kita, ngakui dosa kita. Tuhan, Engkaulah segalanya. Aku tidak tahu dulu Tuhan. Aku minta ampun. Aku menyesal. Berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Biarlah kasih karuniamu yang intervensi, yang menyentuh aku. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Roma 3 ayat 24-25 katakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, melalui Yesus, saudara, dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Saudara terima dengan iman, percaya kepada dia. Saudara dipindahkan dari gelap, dari zona kutuk, pindah ke terang, zona berkat di sini. Lain kan saudara? Ya, Anda didamaikan oleh Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Next, 2 Korintus 5 ayat 19 katakan gini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, Yesus sanggup mengubah hasil tuaian saudara. Ya, karena saudara udah dipindahkan, dia intervensi. Udah pindah ke zona berkat di sini. Dan dia lupakan dosa-dosamu, didamaikan oleh Allah. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, ya beda saudara hubungannya, dia bisa manggil ya Aba, ya Bapa. Saudara minta apa saja, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tuhan akan menyembuhkan sakitmu, segala macam yang Tuhan yang saudara gumuli. Ya. Orang yang didamaikan dengan Tuhan dan dilupakan masa lalunya, ya dosa-dosanya, dia berdamai juga dengan dirinya sendiri. Jika alami masalah dalam kehidupannya, dia tahu ini bukan salah dari generasi-generasi sebelumnya, ini bukan salah dari ulah saya yang dulu salah. Dia udah dilupakan kesalahannya sama Tuhan. Jadi ini karena dosa, ini karena iblis. Punya kuasa nggak di dalam dirinya ada Roh Kudus untuk nengking setan, membuka jalan segala macam. Wah, ini anak Tuhan yang sudah dimenangkan, beda hidupnya. Ya, dia bisa move on, dia nggak hanyut dalam kesedihan dia, menyesali perbuatannya terus. Udah didamaikan. Yang ketiga, orang yang didamaikan oleh Tuhan menjadi lahir baru, punya pengharapan masa depan. Ya. Mungkin dia lagi mau usaha, mungkin dia nggak dapat pekerjaan yang dia inginkan, mungkin dia nggak dapat universitas yang dia pengen, mungkin dia nggak dapat jodoh yang dia pengen, tapi dia tahu hidupku bukan ditentukan di sini, tapi di sana itu yang lebih penting. Amin, saudara. Punya pengharapan terus.
dan mengalami kesembuhan ilahi. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang saudara, kalau ada pertanyaan begini. Waduh, saya udah korupsi besar-besaran, udah kaya nih. Ya. Terus dengar khotbah Pak Rudi Limuria di GBI Pondok Gede Plaza. Dia katakan, undang Yesus bisa berubah tuayannya. Saya udah ketangkep sama KPK nih, saya undang Yesus. Wah, bisa berubah nih, saya mau tengking KPK. Dalam nama Yesus, KPK mundur. Hukuman tidak terjadi, padahal udah ketangkep, bukti-buktinya udah di tangan KPK. Bisa gak lolos dari penjara karena udah korupsi? Hah? Jangan jawab haleluya, jangan. Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Wih, saudara udah jago-jago nih, udah pinter-pinter di sini. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Yang adil. Tetap aja dia jalani hukuman. Masa ada orang yang sudah bunuh orang terus lolos mau leha-leha? Enggak dong. Harus jalani hukuman karena pemerintah pun adalah wakil Tuhan. Tetapi saudara nggak pernah nyangka kalau Tuhan Yesus sudah intervensi di dalam situ. Orang itu mungkin akan bertobat sungguh-sungguh menyesali. Dan dia masuk penjara, dihukum bertahun-tahun, dia jadi berkat. Jadi Rasul Paulus di dalam penjara. Banyak orang dimenangkan di situ. Oh, saya juga melihat ada orang yang sakit. Ya, akibat hidupnya dia menabur hidup yang tidak benar. Ya, banyak minum minuman keras, ya, hidup tidak sehat. Waduh. Waktu tuanya dia sakit. Sakit, dia minta kesembuhan, tidak terjadi kesembuhan. Apakah salah firman-Nya? Tidak. Tuhan yang lebih maha tahu. Tapi orang tersebut bisa sukacita dalam keadaan sakitnya. Lebih sukacita daripada orang yang sehat. Bisa menginjili. Seperti ada kekuatan yang luar biasa yang rumah dia punya pengharapan, yaitu di surga. Bukankah itu yang akan menguatkan saudara untuk bersaksi? Betul ya? Itu yang kehendak Tuhan yang kita kejar. Amin. Nah, saudara, saya mau ingatkan, yuk saya undang worship leader untuk naik. Dan juga pemusik, saya mau ingatkan janji Tuhan kepada kita. Saudara ya, di Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya saudara. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itulah yang akan terjadi atas saudara di tahun the year of harvest 2025 ini. Amin. Jika saudara undang Yesus. Ya, untuk intervensi dalam kehidupan saudara. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu penyembahan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
ingat-ingat betapa luar biasanya Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Nya. Apa yang Dia lakukan tidak pernah kita terpikir, saudara. Dia memikirkan lebih dari kita memikirkan diri kita sendiri. Dia tahu segalanya apa yang terbaik buat kita. Kalau saudara sudah banyak salah menabur di tahun-tahun sebelumnya, saudara sudah banyak meninggalkan kebenaran firman, banyak mengabaikan perintah-perintah Tuhan Yesus. Ampuni, minta ampun saudara, minta ampun saudara, dan minta Yesus untuk masuk intervensi dalam kehidupan saudara. Semuanya akan berubah, semuanya bisa digantikan dengan apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat oleh mata, belum pernah ada di hati kita. Oh ya Tuhan Yesus, saat ini Engkau dengar saudara sendiri berkata-kata, saudara sendiri berkata-kata kepada Tuhan. Apakah Engkau punya saya tidak tahu pergumulan saudara saat ini. Biarlah saudara sampaikan sendiri kepada Tuhan. Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita, di dalam kita. Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia akan berdoa buat saudara. Oh ralabayara labasyara labayara labarabara. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Saat ini Tuhan, Kau jamah Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. The year of the harvest akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau telah menjamah. Engkau akan menjawab doa-doa anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu mereka akan pulang dari tempat ini tidak sama dengan mereka datang. Mereka akan pulang dengan membawa peneguhan janji akan atas berkat-Mu, pemulihan-Mu Tuhan. Mereka akan keluar dengan sorak-sorai kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan firman ini ke dalam anak-anak-Mu. Saudara, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita. Sekarang saudara pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat hari Minggu, ibadah siang hari ini telah selesai. Happy Sunday.